Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada, karya Langit Krishna Haryadi. Perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang dan tak diketahui di mana ujungnya. Ada dua wangsa yang tercatat dan keberadaan mereka ditandai dengan megah dalam wujud Candi Borobudur di arah barat Gunung Merapi dan Candi Jonggrang di Prambanan di arah selatan gunung itu pula. Garis keturunan Sailendra dan garis keturunan Sanjaya silih berganti menyelenggarakan pemerintahan. Agama Hindu dan Buddha marak mewarnai kehidupan segenap rakyatnya. Hukum ditegakkan, negara dalam keadaan gemah ripah loh Jinawi. Dari prasasti Balitung ditulis Medang Ripoh Pitu atau Medang Dipoh Pitu. Raja Mataram yang pertama adalah Sanjaya, disusul oleh Panangkaran, Panunggalan, Warak, Garung, Bikatan, Kanyuwangi, Watuhumalang, dan Balitung. Pada prasasti Canggal tertulis bahwa pada tahun Saka yang telah lalu, dengan ditandai angka Caka Cruti Indarya Rasa pada hari Senin, hari baik, tanggal 13, bagian terang bulan Kartika, Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda di bukit yang bernama Tirangga untuk keselamatan rakyat. Perjalanan waktu mengubah segalanya. Pemerintahan di tanah Jawa Dipa bergeser ke arah timur. Ada Isana yang meninggalkan jejak amat jelas bersamaan dengan Warmadewa di Bali dan Sriwijaya di Sumatera. Sejak berkuasanya Sindo, Jawa bagian timur menggantikan Jawa wilayah tengah di atas panggung sejarah. Empu Sindo dan keturunannya banyak meninggalkan prasasti, berturut-turut sampai pada garis keturunan berikutnya. Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikromo Tunggadewa yang memerintah dengan aman dan damai negara Medang Kamulan. Manakala Sri Dharma Wangsa Pralaya Airlangga berhasil meloloskan diri serta membangun candi reruntuhan pemerintahan tahun 1019 atau dalam sangkalan Gautara Candra Maletik ing Sasadoro oleh para pendeta Buddha, Siwa, dan Hindu. Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa. Pemerintahan Airlangga benar-benar memberikan air kehidupan bagi segenap rakyatnya. Namun, sebuah kekeliruan telah dilakukan oleh Airlangga yang mengesampingkan persatuan dan kesatuan dengan membelah kerajaan menjadi dua. Sri Sanggrama Wijaya, sang pewaris tahta yang ternyata tidak bersedia dinobatkan menjadi raja, mendorong Airlangga untuk bertindak adil atas dua anaknya yang lain. Kahuripan dibelah menjadi Jenggala yang beribu kota di Kahuripan dan Panjalu yang beribu kota di Daha. Sebagaimana terlihat dari jejak-jejaknya, Jenggala tidak mampu berkembang menjadi negara yang besar. Jenggala lenyap dari pencaturan sejarah. Sebaliknya, Panjalu atau Kediri masih meninggalkan jejak kemegahan. Berturut-turut, Sri Jayawarsa, Digdaya, Kastra Prabu dilanjutkan oleh Sri Kameswara yang bergelar Sri Maharaja Rakai Sirikan, Sri Kameswara, Sakala Buwana, Tustika Kirana, Sarwani Waryowiro, Parakromo Daya Tunggadewa, menggunakan lencana kerajaan berupa Candra Kapala berwujud tengkorak dengan taring.
Selanjutnya pemerintahan Prabu Jayabaya yang bergelar Sri Maharaja Sri Dharma Mikwara Dikjaya Tunggadewa menggunakan lencana kerajaan berupa Narasingha. Jayabaya digantikan Sarmikwara. Selanjutnya digantikan Sri Aryekwara yang menggunakan Ganeka sebagai lambang kekuasaan. Ketika Aryekwara surut digantikan Sri Gandra. Pemerintahan Sri Gandra berakhir dilanjutkan oleh Raja Trangga yang bergelar Sri Maharaja Sri Sarmikwara yang menggunakan jangka atau kerang bersayap sebagai lambang kerajaan. Raja Kediri terakhir Sri Kertajaya menggunakan lambang Garuda Muka sebagaimana air langga. Akan tetapi Sri Kertajaya menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa dan meminta kepada para Brahmana, pendeta Siwa dan Buddha untuk menyembahnya. Para pemuka agama tak bisa menerima perlakuan itu dan merestui Ken Arok, maling kecil dari Krautan, untuk melakukan makar. Setelah dengan gemilang berandalan ini merampok kekuasaan Tumapel melalui kelicikan otaknya. Nasib Kertajaya berakhir ketika Ken Arok mengalahkan dalam pertempuran yang amat berdarah di Ganter. Sejak itu, garis keturunan Ken Arok mulai berkibar sekaligus banyak diwarnai peristiwa berdarah. Keris Empu Gandring berbicara atas nama dendam. Berturut-turut mati tertikam oleh keris dengan pamor berbau amarah itu. Empu Gandring, sang pencipta keris itu sendiri, disusul oleh Tunggul Ametung, Aku Tumapel yang beristrikan sang Ardana Reswari yang cantik jelita Ken Dedes. Selanjutnya mati menyedihkan Kebu Ijo yang menjadi korban fitnah dan kelicikan Ken Arok ketika mengangkat diri sendiri menjadi Aku di Tumapel dan nantinya menjadi raja pertama di Singosari bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok menjadi korban keganasan keris yang sama. Ia harus menggeliat sekarat, dibunuh Batil Pengalasan, utusan Anusapati. Batil Pengalasan membayar dendam nyawanya karena Anusapati tidak ingin rahasianya terbongkar. Disusul kemudian oleh kematian Anusapati dan permainan adu jago melalui tikaman yang tidak terduga yang dilakukan oleh Tohjaya, anak Umang terakhir. Tohjaya harus membayarnya melalui kematian yang hina. Sang Raja Singosari ini dibunuh oleh pengangkat tandunya sendiri setelah Singosari diterjang banjir bandang akibat gempuran gabungan kekuatan Ranggawuni, anak Anusapati, dan Mahisa Cempoko, anak Mahisa Wong Ateleng. Pemerintahan yang terjadi banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan persaingan antara garis keturunan Ken Dedes dan Ken Umang saling mengintip celah untuk saling menjatuhkan, serta kemungkinan Kediri bakal bangkit kembali dan menusuk dari arah belakang. Kertanegara lengah ketika segenap prajurit dia kirim ke Pamalayu. Bagaikan banjir bandang, prajurit Kediri menyerang Singosari, pasukan yang tak sanggup membendung serbuan pasukan Jaya Katwang. Raden Wijaya, anak Lembutal, cucu Mahisa Cempaka yang menjadi menantu Kertanegara, mencoba menyusun kembali puing-puing pilar pemerintahan yang runtuh di Bumi Tari. Raden Wijaya memulai babat hutan dan dinamailah tempat ini Majapahit. Hanya oleh sebuah alasan didapat buah maja yang terasa pahit. Majapahit juga berarti Wilwotikto. Atas dukungan para pendeta, Brahmana Buddha, dan Siwa, Raden Wijaya naik tahta bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit tumbuh dan berkembang, tetapi
tetap saja diwarnai dengan banyak makar yang berawal dari ketidakpuasan. Ronggolawe yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa bukan ia yang diangkat menjadi Mahapati, memilih mengangkat senjata. Kidung Ronggolawe bertutur bagaimana Kebu Anabrang berhasil membunuh Ronggolawe. Dalam Kidung Sorandaka diceritakan pula bagaimana Kebu Anabrang mampu meredam pemberontakan Sora. Nabi dan ayahnya mengangkat senjata dengan membuat benteng di Pajarakan, tetapi Pajarakan dan Lumajang dapat digilas. Nabi dan segenap keluarganya ditumpas. Di Lasem, Rasemi juga mengangkat senjata kemerdekaan diri, mencoba meniru yang dilakukan Ken Arok terhadap Kertajasa di Kediri. Hingga akhirnya tibalah kini para rakyat Dharmaputra Winesuka melakukan makar. Malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman. Beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Di langit, bulan purnama timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberangus gemilang cahayanya menjadi adukan warna putih yang penuh gumpalan teka-teki tak berjawab. Dari mana asal kabut itu juga sebagai pertanda bakal ada kejadian apa. Udara yang dingin memberangus siapapun untuk menggigil. Seseorang perempuan tua merasa cemas minyak lentiknya yang dibuatnya seharian akan beku di musim bediding yang menyengat itu. Sebenarnya soal minyak lentik terbuat dari santan kelapa yang membeku tidaklah masalah, karena bila hawa panas menjamahnya, keadaan beku itu akan mencair lagi. Sesungguhnya ibu kota Majapahit jarang-jarang disergap kabut, tetapi kali ini benar-benar bagi sebuah keajaiban. Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu sebagai tontonan. Makin lama kabut yang turun makin tebal merampok jarak pandang. 4 buah obor besar di pendopo yang menyala karena minyak lemak terlihat amat kabur. Bahkan makin tidak terlihat kecuali cahaya temaram yang bergelombang. Angin yang berhembus dengan halimun uleng-ulengan akhirnya membunuh obor tanpa meninggalkan rasa kasihan. Satu persatu cahaya penerang istana itu padam. Cahaya di langit yang disebarkan bulan sama sekali tidak membantu. Udara yang turun terasa dingin menggigit tulang. Rupanya angin telah berhembus salah kaprah. Kabut yang semula mengemuli puncak Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Anjasmoro bergerak ke arah utara dan menyebar ke segenap sudut kota Raja Majapahit, menyebar dan menyergap wilayah di sekitarnya. Angin menderu-deru tanpa hujan itu menumbuhkan tanda tanya karena gejala alam yang demikian terasa aneh. Jarang sekali angin berhembus keras tanpa membawa butiran hujan, apalagi kabut yang teradu bagi memindahkan siapapun yang menyaksikan dari dunia nyata menuju dunia hantu atau dunia antah berantah. Berada di dalamnya, kaki bagi tidak menginjak tanah. Istana Majapahit yang megah yang dibangun dengan dinding tebal berbatu berawal dari sebuah desa bernama Tarik. Berada pada garis lurus ke selatan dari pelabuhan sungai juga benteng Canggu yang terletak di arah selatan Pedukuhan Mojokerto. Salah satu pintu gerbangnya yang menjulang gagah
disebut Candi Wringin Lawang. Siapapun yang mengerjakan penyelesaian puncak pintu gerbang itu, atau apabila orang memanjat tinggi pohon kelapa, dari tempat itu akan tampak beberapa pohon cemara yang menandai taman makam Antahpura berada. Di sana, di tempat orang yang juga menyebutnya Trowulan, terletak sebuah segaran tempat para ratu dan putri istana membasahi diri dalam acara lelumban. Istana Majapahit menghadap ke arah barat dengan alun-alun berdinding rangkap, menjadikan adanya alun-alun dalam dan luar. Luas alun-alun dengan dinding menjulang tinggi setinggi rumah dirasa masih belum cukup, dan dipandang perlu membangun alun-alun luar serta melingkarinya dengan pagar dinding batu yang menjulang lebih tinggi. Pintu gerbangnya yang amat megah ditandai nama Purawaktro. Sepanjang jalan yang membelah alun-alun, bagian dalam ditanami pohon tanjung berselang-seling dengan pohon Brahmastana, menjadikan istana yang disebut Balai atau Tatak Rambat itu terasa sejuk dan sangat asri. Di Balai Manguntur inilah dilaksanakan pasewakan dan pisowanan ageng, sekaligus menjadi bagian muka istana raja. Pasewakan dan pisowanan agung biasanya diikuti oleh segenap ksatria, para pendeta, pujangga, serta 2 orang Dharmadaksa dengan 7 pembantu yang selalu menyertainya. Bagian utara istana diperuntukkan untuk para pujangga dan menteri. Bagian timur tempat duduk para pendeta Siwa. Semuanya menghadap ke sebuah arah berupa rumah kecil tempat duduk raja yang biasanya disebut Balai Witana. Dari Balai Witana, bila pandangan ditebarkan melintas ke depan, terlihat barisan pohon asoka yang sedang mekar, bunganya berwarna merah dan putih sangat indah. Pohon asoka berselang-seling dengan pohon tanjung, dan pohon Brahmastana juga melingkupi bangunan memanjang bernama Wilwotikto. Bila tatapan diarahkan menembus dinding, terdapat gedung yang baru saja selesai dibangun, ditandai nama Wisma Dharmadaksa Kasaiwan yang Brahmas Raja. Candi Bajang Ratu, meski bernama candi, itu sebutan untuk pintu gerbang kota sisi selatan, sebagaimana Candi Wringin Lawang adalah sebutan untuk pintu gerbang di arah utara yang pintunya terbuat dari terali baja. Candi Bajang Ratu merupakan bekas pintu utama istana yang juga disebut Wijil Kapindu. Berseberangan letak dengan pintu gerbang berikutnya yang disebut Candi Tikus. Karena banyak sekali ditemukan tikus di tempat itu, dan dinamailah gerbang itu Candi Tikus. Lebih ke utara lagi, terdapat sebuah lapangan yang luas, sering dimanfaatkan untuk berlatih perang. Letaknya tak jauh dari Jati Pasar. Lapangan itu dinamai Bubat, yang setiap tahun di bulan Caitra selalu diadakan perayaan besar. Bagi Pasar Tiban, banyak orang mengunjungi pasar itu untuk berbelanja atau menghibur diri. Luas lapangan membentang ke timur setengah krosa dan ke utara setengah krosa. Cukup memeras keringat untuk berlari mengelilingi dalam geladi perang. Di tanah lapang yang luas ini sering juga digunakan berlatih watangan, sebagaimana alun-alun bagian dalam di depan Balai Maguntur. Juga dimanfaatkan berlatih oleh para prajurit untuk mengembat watang, bahkan berlatih ilmu perang ngroboso mungsuh. Kabut yang turun tebal itu juga menjarah lapangan Bubat. Kabut juga dengan kejam membungkus wilayah di luar batas dinding kota raja. Para prajurit bersiaga penuh ke sudut-sudut istana. Gajah Mada yang berpangkat bekel tetapi memegang kendali penuh atas pasukan kawal istana yang memiliki nama menggetarkan.
Bayangkara menyebar segenap prajuritnya untuk berada dalam kesiagaan tinggi. Prajurit yang menjadi bagian dari pasukan khusus dengan derajat kemampuan melebihi prajurit dari kesatuan yang lain, benar-benar prajurit yang terlatih, terengginas, dan bertindak cukup terampil dalam mengambil langkah. Kabut itu terbawa angin deras. Angin deras menyebabkan kabut menghilang, tetapi muncul lagi karena hawa dingin yang menggigit tulang. Angin deras yang membawa udara dingin menggigit itu pula yang menyebabkan para istri dengan ketat memeluk suaminya, atau anak yang menyusup mencari perlindungan di balik dekapan ibunya. Para orang tua yang menganggap yang terjadi itu sebagai sebuah keganjilan segera keluar untuk mencermati. Di sudut sebuah perondan, 3 lelaki terheran-heran. "Apa ini?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Angin membawa kabut," jawab seorang di antara mereka. "Ya, aku tahu," ucap yang pertama. "Maksudku, kabut ini sangat aneh. Kabut ini terlalu tebal dan tidak wajar. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Itu karena matamu lamur," jawab orang di sebelahnya. Yang seorang lagi yang pendiam ikut bicara. "Tidak ada yang aneh dengan kabut ini. Hanya kabut ini. Hanya kabut biasa. Dan hanya gejala alam biasa. Hanya kebetulan sangat tebal. Di masa mudaku, di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing, aku sering berhadapan dengan keadaan seperti ini." Laki-laki yang mengaku pernah tinggal di kaki Gunung Sindoro itu mengucap, "Aku mengantuk," ucapnya. "Aku mau tidur." Laki-laki yang beranjak naik ke perondan dan segera membungkus diri dengan kain sarung kumal yang dimilikinya. Akan tetapi, orang tua yang biasanya menggunakan ngilmu titen, kemampuan untuk menandai sebuah peristiwa, Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi, 2 orang penduduk biasa yang tinggal di luar dinding kota Raja Majapahit itu, memiliki wawasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Apabila malam tiba, apalagi langit telah jernih, mereka seringkali memperhatikan bintang-bintang di langit. Kedudukan bintang yang juga disebut Kartika bagi mereka memiliki makna. Itulah sebabnya kemunculan bintang kemukus dengan ekor yang memanjang dan terlihat benderang memberi kecemasan di hati Wongso Banar dan Diporumi. Apalagi kini muncul keganjilan, kabut tebal membungkus kota raja. Betapa berdebar isi dada orang itu. "Bagaimana menurutmu, Adik Diporumi?" bertanya laki-laki tua dengan rambut yang sudah memutih itu. "Apakah menurutmu apa yang baru saja kita lihat bukankah suatu hal yang mendebarkan?" Ki Diporumi dan Wongso Banar rupanya memiliki perbendaharaan pengetahuan yang langka yang tidak dimiliki orang pada umumnya, bahwa kemunculan bintang kemukus merupakan isyarat yang tidak baik. Hal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun, bahwa munculnya kabut dengan angin deras tak berhujan hanya orang tertentu yang menandai kejadian aneh seperti itu. Apalagi sehari sebelumnya, ketika langit terlihat bersih, tampak bintang kemukus dengan ekornya yang memanjang gemerlapan. Wiro Handoko, seorang pemuda yang menemani kedua orang itu, menyimak pembicaraan yang terjadi dengan penuh perhatian. Meski rasa penasarannya terpacu, Wiro Handoko berusaha untuk menahan diri untuk tak bertanya. Apa yang terjadi ini seperti pengulangan atas apa yang pernah terjadi pada masa silam. Sehari menjelang perang besar yang terjadi antara Tumapel di bawah kendali Ken Arok melawan Kediri di bawah Kertajaya, terjadi keganjilan seperti itu. Kabut tebal dan badai melintas di malam saat langit sedang berhias kemukus, seolah menjadi pertanda khusus akan adanya perang yang meminta banyak korban. Bukan hanya perang atas Tumapel dan Kediri, tetapi juga
di malam menjelang kehancuran Singosari yang digempur Jaya Katwang, kabut tebal menyergap kota Raja Singosari. Dengan amat pekatnya ditandai kemunculan angin deras. Pertempuran yang sangat berdarah terjadi di kota Raja Singosari. Kertanegara yang tidak dikelilingi prajuritnya karena dikirim ke Pamalayu digempur Jaya Katwang. Gejala alam seperti itu Ki Diporumi dan Ki Wongso benar mempercayainya. Wirohandoko atau juga dipanggil Wirandaka akhirnya tak bisa menahan rasa penasarannya. Apakah bisa dipastikan dengan demikian besok akan terjadi peristiwa besar? Peristiwa apakah itu? Besok negeri ini akan diserbu negara lain atau bagaimana? Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi saling berpandang. Apa yang kita bicarakan ini hanyalah ilmu titen, balas Diporumi, bahwa dahulu ada beberapa perang besar yang meminta banyak korban nyawa. Umumnya ditandai munculnya lintang kemukus. Setelah beberapa hari, bintang yang memiliki ekor menyala benerang itu menampakkan diri, bertanda munculnya kabut. Dengan pusingnya angin itu makin mempertegas bakal hadirnya peristiwa itu. Jika kau bertanya akan terjadi peristiwa apakah besok, aku sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengintip hari esok. Wirandoko termangu penasaran. Kalau ternyata besok tidak terjadi apa-apa, Wiro Banar memandang Wirandoko dengan tajam. Aku yakin besok akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, Ki Diporumi meyakinkan. Aku juga yakin besok akan terjadi sesuatu. Nah, kau dengar suara apa itu? Wirandoko berdesir ketika telinganya menangkap suara melengking menyayat. Suara burung gagak di malam hari benar-benar menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siapapun. Bukan hanya burung gagak, suara burung bence pun ikut membelah malam bersahutan. Apalagi ketika beberapa ekor anjing menyalak bersahutan, beradu keras dan saling mengejek. Seorang bocah amat ketakutan oleh suara anjing itu dan bersembunyi di sela pelukan ayah dan ibunya. Bagi bocah itu, di luar sana ketika anjing sedang saling menggonggong, sedang ada hantu yang mencuri perhatian anjing-anjing itu. Bukan anjing itu yang membuat bocah itu ketakutan, tetapi lebih karena hantunya yang matanya melotot akan lepas, lidahnya menjulur, terayun-ayun, menetes-netes. Suasana terasa sangat hening seiring dengan waktu yang bergerak membelah pusat malam. Kabut yang membungkus kota Raja Wilwotikto terasa makin pekat. Bahkan akhirnya Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi tidak bisa saling memandang. Obor yang dipegang Wirandaka kehabisan minyak. Minyak yang dibuat dari lemak itu akhirnya tidak tersisa. Apakah jika siang datang keadaan akan tetap seperti ini? Bertanya Wirandoko yang ternyata dilibas rasa cemasnya. Tentu tidak. Kau tahu, balas Ki Wongso Banar. Adalah pada saat itu ternyata bukan hanya Ki Wongso Banar yang terusik mata hatinya oleh keganjilan yang terjadi dan luar biasa itu. Penghuni Wisma Kepatihan terpancing oleh kabut melayang menembus bilik pribadinya. Mahapati Aryatada yang menempati Wisma Kepatihan sudah utur. Bahkan usianya tidak terpaut banyak dengan Raden Wijaya yang setelah naik tata bergelar Kertarajasa Jayawardana. Pengabdian, jasa-jasa, dan kecintaannya yang luar biasa terhadap negara membawa Tada pada kedudukan sebagai Mahapati. Tada tengah berbaring dalam bilik pribadinya dan memperhatikan keadaan, segera bangkit berdiri. Rasa heran dan takjubnya kian menjadi manakala melihat kabut yang amat pekat seolah-olah menyergap wisma kediamannya. Seorang prajurit bergegas mendekat. "Ada apa ini?"
bertanya Mahapatih Tada. "Kabut Gusti Patih," jawab prajurit itu dengan sigap. Sebuah keajaiban alam tengah terjadi. Kabut tebal turun menyergap kota. Tada termangu. Rupanya Tada teringat tontonan langka seperti ini pernah disaksikannya sekian tahun yang lalu. Dengan tertatih, Tada melangkah turun ke halaman. Prajuritnya itu siap membantunya. Arya Tada yang tua menggapaikan tangannya seolah memegang kabut itu. Tetapi sebagaimana atas udara, Mahapatih Tada tidak menangkap apapun. Kabut yang turun benar-benar tebal. Bahkan dari tempatnya, Mahapatih Tada tidak berhasil melihat regol depan Wisma Kepatihan yang terlihat hanya warna putih. Jika Tada menengadah tepat di bagian di mana bulan berada, kabut tampak keputih-putihan. Tiba-tiba Tada berdesir. Tada pun tertegun. "Ada apa Gusti Patih?" bertanya prajurit muda itu. "Kau dengar suara itu?" balas Mahapatih Arya Tada. Prajurit muda itu menyempatkan memperhatikan keadaan dengan lebih cermat dan seksama. Ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Ada pula suara bence yang melengking, menyayat, membelah malam. Namun, baginya anjing yang melolong atau burung bence yang menyayat bukanlah aneh. Barulah suara yang agak ganjil itu muncul belakangan. Burung gagak. Desis prajurit itu. Terdengarlah suara burung gagak. Burung kelam yang konon menjadi lambang kematian. Burung gagak mempunyai ketajaman indera luar biasa. Setidak-tidaknya burung gagak tahu jika ada orang yang sedang sakit yang akan segera mati. Jika seseorang sakit dan di atap wuwungan hinggap seekor burung gagak, boleh diyakini orang yang sakit itu akan segera mati. Atau jika burung gagak hadir di sebuah tempat dalam jumlah banyak, sangat mungkin di tempat itu nantinya akan terjadi bencana yang akan banyak menelan korban jiwa.